Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wong kang zikir, wong kang zikir kang nguripno atine, wong kang zikir kang nguripno atine, wong kang zikir kang gerakno atine, wong kang zikir kang nundukno atine, sehingga nyambung marang pangerane. Wong kang zikir kang uripno atine, wong kang zikir kang gerakno atine, wong kang zikir kang nundukno atine, sehingga nyambung marang pangerane. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Zikir ngulun, zikir ngulun nyehatno ruhaniyane, zikir ngulun nyehatno ruhaniyane, zikir ngulun nguatno ruhaniyane. Terus istiqomah ono ing atine, sehingga taat nurut nang pangerane. Zikir ngono nyehatno ruhaniyane, zikir ngono nguatno ruhaniyane. Terus istiqomah ono ing atine, sehingga taat nurut nang pangerane. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Krana terus memuji Sang Ilahi Rabbi, krana terus memuji Sang Ilahi Rabbi, krana terus nyawang Sang Ilahi Rabbi, krana terus madhep Sang Ilahi Rabbi, sehingga bisa makrifat ing ati. Krana terus memuji Sang Ilahi Rabbi, krana terus nyawang Sang Ilahi Rabbi, krana terus madhep Sang Ilahi Rabbi,
sehingga bisa ma'rifating ati. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Awan bengi nyambung Allah kang suci, awan bengi nyambung Allah kang suci. Allah selalu ono ing ati, terus mikir ciptaane Allah, terus mikir kuwasane Allah. Awan bengi nyambung Allah kang suci, Allah selalu ono ing ati, terus mikir ciptaane Allah, terus mikir kuwasane Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Langit bumi saisine iku kabeh ciptaane, wujud buktine Gusti Allah, yen Allah kang moho kuwasa. Langit bumi saisine iku kabeh ciptaane, wujud buktine Gusti Allah, yen Allah kang maha kuwasa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kabeh ciptaane Gusti Allah, ora ana kang padha muspra. Kabeh iku ana manfaate, yen paham bisa ningkatno imane. Kabeh ciptaane Gusti Allah, ora ana kang padha muspra. Kabeh iku ana manfaate, yen paham bisa ningkatno imane. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Saele-eleki menungsone iku isi ana apike, sabagus-baguse menungsone iku isi ana eleke. Saele-eleki menungsone iku isi ana apike, sabagus-baguse menungsone iku isi ana eleke. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
Mula yen kita bisa nyadari, mula yen kita bisa nyadari, mula yen kita bisa memahami, ora bakal maitu koncone, ora bakal ngasorno koncone. Mula yen kita bisa nyadari, mula yen kita bisa memahami, ora bakal maitu koncone, ora bakal ngasorno koncone. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mula yen sadar dodone jembar, mula yen sadar dodone jembar, mula yen sabar karire lancar, mula yen tabah derajate luhur, sehingga zahir batine makmur. Mula yen sadar dodone jembar, mula yen sabar karire lancar, mula yen tabah derajate luhur, sehingga zahir batine makmur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Takaburi bisa diilangi, takaburi bisa diilangi, sombongi bisa diilangi, hasude bisa diilangi, syirike bisa diilangi, takaburi bisa diilangi, sombongi bisa diilangi, hasude bisa diilangi, syirike bisa diilangi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Riyai bisa riyai bisa diilangi, zalimi bisa diilangi, penyakit hati bisa diilangi, sehingga bisa makrifat ing ati, sehingga bisa padang ing ati. Sifat riyai bisa diilangi, sifat zalimi bisa diilangi, penyakit hati bisa diilangi, sehingga bisa makrifat ing ati, sehingga bisa padang ing ati. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Niki kut nggih, halaman 42 buku iling-ilingan. Masih tetap bangunlah jiwamu dan jasadmu, ilmumu dan wawasanmu. Setunggal syair ini kemarin dibahas setahun setengah, Pak. Jadi setiap kenapa niku minggu
dipun bahas kali beda-beda ayat Al-Qur'an beda-beda nggih saire niki nggih PR kagem kula pribadi Mbah ugi PR dhateng para santri lan niki nggih jupone jenuh Mbah nggih kok mulai biyen niku sakjane masih dibahas 10 tahun ya ente-ente. Jadi kut nggih halaman 42 nggih. Niku luas sekali. Niku sehingga lek dibahas saged paham syariat, tarekat syariat, hakikat syariat, makrifate syariat. Syariat tarekat nggih. Tarekat hakikat makrifate hakikat. Syariate makrifat, tarekote makrifat, hakikate makrifat, makrifate makrifat. Mulane keluarga besar Singaputi Munfaridin selalu berharap nggih dekengane pusate pusat. Lek pusat tok niku tasik mancep ndek donya. Lek pusate pusat nggih Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing duwe pusat sak donya niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri.
duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelaman nyebut asmanya Allah Ar-Rahman dan kat moho welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim turdat kang moho welas ing dalam akhirat bloko. Sapa wong kang aran utawi sapa wong kang aran ulul albab iku alladzina yadhkurunallaha pira-pira wong kang padha nyebut sapa alladzina Allah ing Gusti Allah qiyaman hale ing dalem ngadeg wa qu'udan lan ing dalem lungguh wa ala junubihim lan ing atase pira-pira lempenge alladzina wa yatafakkaruna lan padha mikir kabeh sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Rabbana duh pangeran kita, ma khalaqta ma ora nyebut orang dadekaken panjenengan hada ing iki kedadian batila ing dalem sia-sia, hale ing dalem sia-sia. Subhanaka moho suci panjenengan, fakina moko kari-kari ngrekso panjenengan na ing kita adzaban nari saking siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191 ya. Mekaten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The person whose dhikr enlivens his heart, moving his heart, and lowering his heart to always connect to God. Dhikr is spiritually nourishing. Dhikr strengthened the spiritual. Keep istiqomah so that the person can obey Allah. Because the person continues to praise Allah. Because that person continues to see Allah. Because the person continues to always facing Allah. So that the heart can even understand Allah. Night and day, always connecting to Holy God. Allah is always in his heart. By keep thinking about all God's creation. And always keep thinking about the power of God. Heaven, earth, and everything in it is definitely God's creation. It's a proof of Allah. Definitely Allah is the Almighty. All of Allah's creation, nothing is wasted. All the things are useful. And you guys, if you understand it, it will definitely increasing your faith. No matter how ugly or how bad person is, there is definitely something that is good in it. As well as no matter how good a human is, there is still a bad thing in that person.
then if we are aware, if we understand, then we do not insult our friends. If you are all aware, then your heart will be wide, your patience will be. If you are patient, then your career will be run smoothly. And if you are steadfast, then your rank or level is noble. Then if you are physically and mentally prosperous, that will be the result. And arrogance can be eliminated, hasad can be eliminated, and shirk can be eliminated as well. Thank you very much. Wassalamu alaikum. Oh, before that, I want to talk about a little bit about the previous text. Yun izin Romayai Bunyai. So many things in life we've learned about the things that we need to talk about and refer back to the Quran. So that's very important for us to always attend this kind of meeting. It's absolutely a thing that is important for us to always remember and keep by doing this ngaji and istiqomah dhikr thing is very important because we do not have good friend enough in our life if we don't meet this kind of if we don't meet this people. And it's very important for us to always keep learning from Romayai and Bunyai because it's very hard sometimes to find this kind of education of the meetings that we've been talking about. We always have this book keep in our mind and thoughts, and it's very important for us to always share and discuss everything we have in mind. And we have this such a good lecturers and teachers to talk with. It's even important for us to always remember that Allah is our goal. No matter how success we have in life, it's not important at all if we forget our God. And that's from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kula terusaken Rabbana ma khalaqta hada batila. Subhanaka faqina adzabannar. Dadi Gusti Allah ndadekno sembarang kalir nggih. Niki wonten manfaate. Ini penuh manfaat. Nggih, jangan dianggap Gusti Allah gawe nyamuk iku nggih, gak iso sebab ndadekno matine menungso. Nggih. Nah niku malah terjadi. Mulane mboten angsal kita ngremehno nggih ciptaane Gusti Allah. Ngoten. Lan Gusti Allah nggih asal kita nurut manut selalu bersama dengan Allah nggih. Gusti Allah nggih maringi bonus napa? Faqina adzabannar. Kita dibebasno saka siksa neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Haji Soleh singkat. Mike. Syair yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kang dikir kanggo uripno atine, wong kang dikir kanggo gerakno atine, wong kang dikir kanggo nundukno atine, sehingga nyambung marang pangerane. Di dalam lingkungan kita, dzikir ini tidak harus dimaknai dengan selalu menyebut nama Allah itu dzikir. Tetapi dengan kita melihat lingkungan kita itu ada kebesaran Allah, itu juga dzikir. Contoh sederhana,
sering dipakai guyonan. Takok sing ngecat Lombok gitu. Itu guyonan tapi mengandung makna betapa Lombok warna abang itu adalah kekuasaan Allah. Coba jenengan pikir kapan yang lemah iku ono zat pewarnane. Lombok iku nek kadung abang abang kabeh. Nek kadung ijo ijo kabeh. Ya tidak pernah melanggar hukum Allah, misalnya kok dadi blonteng-blonteng ngono ndak. Dan nek ijo iku zat pewarnane teko endi ya gak ono sing ngerti. Nah, itulah kalau kita memahami betapa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ketika kita gelem merenungkan itu juga dzikir. Dan semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, semua tidak ada sia-sia. Kuwabe ono maksude, kuwabe ono kepentingane. Tinggal manusia ini, kita ini mau belajar, oh iki maksudnya apa? Oh ono mendung iki maksudnya untuk apa? Manfaatnya apa? Nah ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai manusia supaya tahu bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Nek gak ngerti akhirnya kok ngeremehno. Nah, kalau sudah meremehkan itu menurut saya adalah perbuatan yang jelek. Padahal kita sudah tahu, Al-Quran sudah menegaskan tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita harus belajar untuk melihat bahwa ciptaan ini ono manfaate kabeh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahmakumullah. Rodok dijerokno nggih. Rodok diincepno. Kalau sekedar melihat, mata melihat belum tentu masuk di dalam hati. Orang hafal misalnya hadis 1000 hadis belum tentu nggih masuk di dalam hati. Ketika mata melihat, hati langsung nyambung. Itulah peran Allah. Melihat napa mawon. Nah niku langsung hati ini kontak, hati ini nyambung bahwa itu kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ciptaannya Allah. Lah lek misale mripate melihat tapi mboten mancep teng ati niku jenenge napa? Dereng masuk di dalam hati. Bagaimana caranya hati ini selalu ada Allah? Bukan Allah menempat di hati, mboten. Selalu ada Allah, maksudnya terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mboten diomongaken, dadi paham ngoten lho. Dadi wasno daun niku langsung atine nggih membaca juga, motone melihat, atine juga melihat, memahami oh iku dikai urip sing uripno Gusti Allah. Nguasno konjone pesek lho, oh jadi guyu nggih. Bulane nek gak paham nggih sehingga gak nrimo pinaringe Gusti Allah sing pesek digawe mancung. Gak ketepaan malah irunge bengkong ya tambah elek, mboten tambah apik. Ngoten. Dadi wis apa anane sangka Allah niku luwe bagus, penting dirawat sing apik. Jadi melihat langsung hatinya juga melihat dan faham bahwa itu ciptaannya Allah. Makanya ayat yang pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lek pun jenengan faham ngoten, mboten bakal maido nggih perilaku sing apik. Mboten bakal maido pesantren, mboten bakal maido wong ngaji, mboten bakal maido nggih napa wong bersolawat. Berikutnya Mas Adib singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikir ngono nyehatno ruhaniyane, dikir ngono nguatno ruhaniyane, terus istiqomah ono ing atine, sehingga taat nurut nang pangerane.
nyimpulaken syair yang nomor 2, tentunya kita sudah diajarkan terus beristiqomah, terutama hati kita ini. Terus kita suplai hati kita dengan mengonsumsi zikir, beristiqomah zikir. Karena kita menggerakkan gerakan tubuh kita, pikiran kita, semua yang kita lakukan sumbernya ada dalam hati. Hati yang kuat, hati yang sehat adalah hati yang bisa lebih cepat sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri-ciri orang yang taat, ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah terus ngaji, ingin tahu rahasia-rahasia Allah, dan terus istiqomah zikir, ingin terus bersambung kepada Allah. Dan semoga kita semua ini termasuk golongan yang dikuatkan hatinya, disehatkan hatinya, dan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rada dijerokno. Jadi zikir niku ibarate jenengan mentek petekan. Ketika jenengan zikir, huruf sing jenengan baca itu nggih otomatis langsung menyala. Paham ya? Jadi ketika jenengan zikir nggih, sing jenengan baca itu bercahaya, mencahayai hati kita. Lek dicontohaken jenengan zikir berarti metek lampu klek 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 klek, akhirnya lampune urip. Urip akhirnya padang. Krono padang itulah sehingga mencapai makrifatullah. Makrifat itu ngerti apa saja yang ada di depan panjenengan, di kanan kiri panjenengan paham, oh iku ono buku, iku ono HP, iku ono konco dan lain sebagainya. Ketika dipetek niku wau, napa niku lampune mati, nggih. Cahaya itu tidak ada. Nggih. Contohnya wong zikir tapi atine gak gelem nyambung kaya niku wau, nguasno pohon niku tapi atine langsung nyambung, itu kainane Gusti Allah. Saged dibahas. Sakjane niki nggih bagusi salat. Ketika panjenengan Allahu Akbar gak lambene tok, tapi atine nyambung. Sing dirungokno Allahu Akbar berarti awak iki paling kecil, hanya Allah yang Maha besar. Lho ngoten. Apalagi lek panjenengan nggih ketika sujud wis nggih gak ono maneh nggih. Mulane sing paling bagus paling cedhek nang Gusti Allah ketika bersujud terus nempel bathuk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kula sampaikan, kula nggih seneng duwe santri pinter dalil Qur'ane hadise. Tapi jauh lebih senang nggih. Nggih, kula lebih senang ketika santri nggih mampu diberi kemampuan oleh Allah praktek langsung. Jadi langsung menikmati. Coro gedang ini didelok tok nggih belum tentu saged dinikmati. Lek gedang niki mboten dionceki nggih, Mbah. Dionceki dhisik, artinya difahami. Wis ketok gedang, monggo Mbak Prof. Akhirnya kali Mbak Prof dionceki tapi dereng dionceki kali Mbak Prof. Dionceki, ya terus ditedok mawon proses. Enak apa ndak ya? Nah, proses lho ngoten. Saged dipahami nggih? Dicerano nggak didik, engko suwe nggih tambah napa? Tambah meleot. Mulane jangan sampai hati ini mati. Dipetek bolak-balik lek setrume mboten enten, saged murup mboten? Nggih mboten saged. Mobil iso mlaku krana sebab ana setrume. Ketika hati ini mboten nyetur, mboten nyambung nang Gusti Allah, mbok jenengan salat mulai cilik sampai tuwek ndak ada jaminan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mulane pun heran wong pinter tapi lakune gak bener, ya niku contoh. Napa? Masang lampu wake petekane wake lho. Mboten dikai setrum. Kowe iki waras apa gak waras? Lho, ngaten. Nggih. Saged dipahami nggih? Nggih, berikutnya Cak Halim monggo singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena terus memuji sang ilahi Rabbi, karena terus nyawang sang ilahi Rabbi, karena terus madhep sang ilahi Rabbi, sehingga bisa ma'rifat ing ati. Beberapa kali ya, baru saja kita ini ditekankan oleh Yahi ya, supaya pemahaman kita ini ya, istilah Yahi dijerokno, memahami ya, mendalami ya, jerokno pemahaman syair ya, nyambung marang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Kita ini pernah dilatih ya, khususnya yang ya senior ini ya, dulu ada ngaji waktu malam itu selama bertahun-tahun ya. Memang suasananya saya rasakan. Saya juga ketika alamaghfurlah ya, Ustadz Imron menawi pemahaman sing jeru-jeru niku kula biasanya kasak kusuk ngoten lho. Ya khususnya wonten SPM 9 gitu lho. Kasak kusuk masalah ngeten iki. Ya. Memang wonten ya perbedaan ya secara lahiriah kondisi ngaji sore ini dan waktu malam ya dulu beberapa tahun yang lalu. Lah untuk singkat kata, untuk jerokno pemahaman ya, muji nyawang lan madhep Allah Subhanahu wa taala mana kita supados sambung niki perlu latihan-latihan ya. Dan kita ini dilatih khususnya di SPM 9 itu selalu Yai berpesan ya, dijerokno, dinikmati dikire wonten SPM 9 nggih. Dados zikir niku khususnya wonten SPM 9 iku ya napa carane zikir saakeh ya apa iku dinikmati. Lah niki perlu proses. Sewaktu zikir itu dinikmati, maka ati iki ya iso saged kontak ya. Cahayae ati nurul qalbi ini saged ya secara pelan tapi pasti nyambung ya. Dateng utawi marang ya nurullah. Dados ati niki ya saged napa damai dan damai. Bercahaya dan percahaya seneng ngoten. Sehingga wekdal salat niku nggih ya, wekdal salat iku saged napa? Saged iki ati tenang. Menawi ngadeg kepengin ngadeg terus, nggih benten-benten tiyang niku. Beda-beda. Kalau rokok ingin rokok terus menikmati rokoknya. Ya, meskipun itu zikirnya itu sedikit, tapi ingin terus rokok. Kalau sujud ingin sujud terus, dan kesimpulannya tidak waktu sholat tidak ingin lepas atau apa namanya cepat-cepat mengucapkan salam. Ini menikmati terus. Nah, itu diantaranya apa? Diantaranya efek dari kesetrum ya apa namanya hati kita ya dengan nurullah itu. Mudah-mudahan kita semuanya ini sebagai santri ya bisa mengalami kesetrum ya hati kita ini dengan nurullah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita selalu dalam ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dan waktu akhir hidup kita ini ditakdir Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Makatan ingkang sakit kula sampaikan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lek terus nyawang Gusti Allah nggih, napa mawon pinaringi Gusti Allah niki saged nikmat. Jenengan nguasno bojone ya nikmat, nguasno anake ya nikmat, nguasno sapa nikmat. Sehingga nggih muncullah sebuah kebahagiaan. Dimanapun nggih kita berada nggih saged berbahagia. Karena napa seneng ketemu Allah nih, sebabnya kan nyawang Allah terus. Kalau jenengan sudah cinta kepada Allah, orang ono ceritane wong sing ketemu atau nyawang wong sing dicintai atine gregeten, ora ono. Pasti seneng. Pasti seneng. Nah, saged dipahami. Nggih.
Jadi lek kapan nyawang Allah, niki kita sakit ngrasakno dewe-dewe. Lek aku nyawang Allah kok seneng, hatiku seneng ya, itu mau tumbuh cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersolawat, lah niki cinta kepada Rasulullah. Karena faham ketika solawat dibaca, Rasulullah dah datang. Ketika kita menyebut Allah, Allah dah datang. Lah wiritan gak wiritan sik supa kae wenjene ya isih gelap. Mboten enten setrume sehingga gelap. Tek gelap nggih ojo dom. Nggih masih timbul ndek ngarepe gak ngerti iso nabrak-nabrak. Nggih. Jadi memang mboten usah kata-kata didik-didik dijerakno, dinjemno didik. Ngaten. Nggih. Berikutnya Pak Din nggih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan bengi nyambung Allah kang suci. Kok ngoten lagune? Awan bengi nyambung Allah kang suci. Awan bengi nyambung Allah kang suci. Allah selalu ana ing ati. Terus mikir ciptaane Allah, Terus mikir kuasane Allah, terus mikir kuasane Allah. Syair yang keempat. Mulai awal dibicarakan tentang setrum. Di pondok Singaputih ini, ya apa sih rasanya setrum? Kalau secara zahir, kalau kita megang setrum itu ada ret itu. Makanya di pondok pesantren ini dilatih jurus tenaga dalam, hati yang punya tenaga. Ketika Allah itu lepas dari hati, maka setrum itu tidak ada. Ini yang MA sudah dimulai, sudah dapat 3 jurus. Ini insya Allah Senin besok jurus keempat. Saya ngomong ke santri-santri sebelum latihan, kontak dibaca dulu. Tahan jaris, tahan jurus, tahan garis. Kiri, tidak menutup kemungkinan dalam ibadah, sholat misalkan. Tidak mungkin telinga tidak mendengar sesuatu. Mata tidak melihat sesuatu. Tapi yang dimaksud oleh Kiai belajar tenaga dalam ini, Allah selalu ada di hati dalam keadaan bagaimana dan kapanpun kita berada. Contoh ada temannya Kiai itu kalau sholat atau ketika zikir itu nyetel dangdutan di Banterno. Tapi begitu hati itu terus nyambung ke Allah. Ini yang sulit. Makanya ketika kita belajar tenaga dalam, ketika Allah itu lepas di hati, nggak ada tenaga. Itu saya sering sama yang sudah biasa belajar jurus itu, makanya ada tirakat setrum. Nah, kalau sudah lepas Allah itu ditahan di hati, maka gerakan tangan dengan sendirinya bergerak. Ini seandainya Mas Yai tahu, seandainya begini Allah ditahan, ya bergerak dengan sendirinya. Itu contoh kecil. Nah, supaya apa? Kita belajar tenaga dalam itu menahan lafaz Allah selalu di hati. Dalam sholat, supaya tidak lepas. Maka setiap kali 1 jurus, itu menahan lafaz Allah. 1 jurus. Makanya dalam istiqomah, zikir malam, harus ada seberapa detik kita nyambung ke Allah. Nah, makanya kita dipelajari untuk tenaga dalam. Karena yang Yai kan Putri Barang mungkin insya Allah juga dipelajari. Itu memang fadilahnya karena kita tidak bisa melepas, tidak melihat sesuatu, tidak lepas mendengar sesuatu. Kadang-kadang kita sholat ada orang rasanya ya bisa mendengar, tapi bagaimana Allah itu selalu dia di hati. Demikian pemahaman saya tentang urusan nyambungnya ke Allah. Kita belajar mulai sebegitu beratnya. Makanya supaya kita dalam ibadah selalu berada atau nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi santri sing krungu nggih. Kula nate cerita renjang kula niku senengane napa nyetel dangdut buanten. Kali ngeten-ngeten. Wong sing gak ngerti pasti diarani joget.
Terus ngeten. Nah nek nggih untunge kula iki ngambil rokok, dadi rokokan. Jadi kula selalu ngerokok masih ombak tengah wengi ya ngerokok. Sebabnya rokok ini ngilingno Allah, nyambung teng Allah. Nggih. Dadi kula lek kapan nyedot rokok niku lafal kula sesep nggih lek ngedalaken keluke Allahu Allahu Allah. Lah nek sing nyetel dandutan iki ojo ditiru santri. Engko maro piyen tahu Pak Den ngomong. Wah, engko lek kula sik urip tak keplok. Dadi lek durung waktune ora usah. Yo gak usah meteng-meteng napa niku tentang urusan hati. Santai tapi istiqomah punya semangat yang tinggi. Ngoten saged dipahami nggih. Misale napa nu enten tiang supaya jenengan yaimu kok ngaji ambek rokokan. Wes mboten ngerti niku urusane Pak Yai Pak. Nggih, ngaten ya. Nggih diarani gak sopan baca sale. Nggih. Monggo Pak Faturi singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit bumi saisine iku kabeh ciptaane, wujud buktine Gusti Allah. Yen Allah kang maha kuwasa, yen Allah kang maha kuwasa. Romo Kiai dan hadirin yang saya hormati, dalam syair ini kita dihadapkan dengan langit bumi, ya. Bahwa kita ini memang tidak patut untuk takabur, ya, membesarkan diri, karena sejatinya kita sangat kecil. Perlu diketahui, bumi itu adalah salah satu daripada tata surya, ya. Tata surya kita matahari, dan tata surya kita ini adalah salah satu tata surya dari galaksi yang dinamakan Bima Sakti. Dia punya teman namanya Andromeda dan lain-lain. Nah, kumpulan galaksi-galaksi tadi itu masih merupakan salah satu dari gugus galaksi. Nah, kita ini berada di gugus galaksi Virgo. Wah, ini makanya Abah Joyo itu mungkin kepingin anaknya jadi galaksi gitu. Gugus galaksi tadi itu masih salah satu daripada kumpulan super gugus atau super cluster. Ya, makanya bumi yang sebegini besar ini merupakan, kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang sebegitu banyak, adalah satu butir debu di antara hamparan padang pasir. Makanya tidak patut kita untuk sombong, ya. Sugih titik wis sombong kan nggak boleh. Pinter titik sombong nggak boleh. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ingin menanyakan sesuatu kepada Mbah Prof. Mumpung bertemu Mbah Prof. Nah, kita ini kan mendidik manusia, Mbah Prof, yang notabene adalah makhluk paling unik ciptaan Allah dengan berbagai bakat dan potensi, tidak sama gitu. Nah, sebagai pendidik, bagaimana seyogianya kita ini mendidik mereka yang sangat berbeda. Nah, sedangkan pemerintah itu memberikan program dengan pembelajaran berdiferensiasi sampai sekarang belum bisa kami serap itu. Gimana caranya mendidik dengan berdiferensiasi dalam konteks klasikal, kan ini sulit. Nah, kecuali kalau les gitu, mungkin privat, nah, itu mungkin barangkali bisa. Tapi kalau misalnya ada cara untuk mendidik anak dengan berdiferensiasi tadi, mohon pencerahan dari Mbah Prof. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahmakumullah. Kalau jelasaken bumi itu tidak besar. Bumi beserta isinya. Iki iso mlebu kabeh ndek ati. Jadi yang paling besar, paling luas niku hati. Mbok dunya sak isine, langit sak isine asal dijelaskan. Nih, sakit masuk belum tenggane ati. Nah, kata sakit dipahami ya. Nggih. Terus iso diringkes sak ringkes-ringkese.
Mulane pol zikir niku Allah. Allah terus dibudul dari hu. Nah, dan jadi ringkes terus paling ringkes ngaten. Jadi hati dulu luas. Niki alhamdulillah Mbah Prof dikersakaken Allah nyabangi jenengan sedaya sampun dangun niki nggih. Nggih. Mbah Prof mboten napa niku nyampeaken teng kabar-kabar teng jenengan. Yang jelas nggih zikir itu di Indonesia dengan di napa niku negara lain itu rasanya berbeda. Kula nate kali Pak Haji Soleh tenggane Brunei. Teng Brunei Pak Haji Soleh. Kula baca sholawat di Brunei ada perbedaan dengan Indonesia. Ketika di Singapura, kalau teng Singapura maca sholawat dia tetap berbeda, suasananya yang berbeda. Itulah kebesaran Allah. Ketika kula teng Malaysia, nggih ngoten. Nggih, suasananya beda baca sholawat di sana. Ketika ke Hong Kong, nggih kula nate teng Hong Kong, nggih baca sholawat, nggih niki berbeda. Ketika di Dubai, nggih berbeda. Ngoten. Ketika di Mekah dan di Medina juga berbeda. Inilah kebesaran Allah. Wujud bukti ono Gusti Allah. Ngoten. Jadi dalam pernah teng negara-negara niku bersolawat Mbah. Tapi ternyata napa niku rasa di dalam hati itu tidak sama. Dan mulane nggih leres Mbah Prof, kudu keliling dunia ambek Pak Haji Soleh ini ya. Keliling dunia nggih saged ndamel kutnya nanti berbeda dengan sendirinya kan ngoten nggih Bang. Nggih. Niki wekdal nggih sepenuhnya kula nggih parengaken dhateng Mbah Prof. Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Romo Yai perintis pengasuh pesantren Singaputih Al-Munfaridin, Nyai, para semua dzurriyyah, para pengurus dan semua santri yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali, gembira sekali, saya bersyukur saya bisa bersilaturahim, ditelepon oleh Yai supaya kesini. Saya lama nggak kesini karena punya gangguan yang sama dengan Yai. Karena Yai kakinya sakit yang sebelah kanan, saya juga sakit, sama ini. Nah, saya tadi ketika kesini pas lagi diajak oleh Yai membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Sudah dijelaskan oleh Yai, kita ini disuruh selalu membaca, disuruh untuk selalu niteni, kan itu Yai. Hanya seringkali kita ini walaupun disuruh Quran itu belum begitu peduli, belum begitu sadar Yai untuk membaca. Membaca itu tidak harus maca tulisan, tapi juga maca keadaan, niteni, diwaca lalu dititeni. Lah apa yang dititeni? Yang dititeni yang kita lihat, yang kita baca ini. Termasuk saya itu yang saya titeni ya Kiai malah. Kalau Nyai itu tak titeni itu. Nggak apa-apa saya membongkar rahasianya Kiai kan juga nggak apa-apa di hadapan santri-santrinya itu. Misalnya yang saya bongkar begini Yai. Kiai ini kalau dari sisi umur kan ya ada yang bandingi kan ada Yai.
Di antara kita yang umurnya mirip-mirip kiai kan banyak itu, yang luwi nyai kan juga ada itu. Tapi kenapa kiai ndak ada orang yang nyuruh-nyuruh? Kan ndak ada yang nyuruh-nyuruh. Kok lalu istiqomah gitu loh. Yang lain-lain itu pada bosen, tapi yai sama nyai itu kok ndak bosen. Apa semua nanti yang umurnya sudah pada seperti kiai itu juga menjadi kiai seperti ini, ndak bosenan? Belum tentu. Mungkin ya tetap saja perlu dioprak-oprak yai. Nah, pertanyaannya itu apa sebetulnya? Kok kiai itu gerakkan orang sementara kita ini digerakkan? Kan tidak ada di antara kita itu yang gerakkan kiai, kan tidak ada. Kok kiai gerak gitu? Ini kan juga yang nyuruh kan ngaji kayak begini kan yai. Siap no, kan itu yai. Totonen gitu kan kiai. Baru yang lain-lain itu bergerak, nyiapkan. Ini sebetulnya rahasianya itu apa tuh sebetulnya? Jangan-jangan kita nanti sampai kita sepuh itu juga enggak ketemu-ketemu ya. Padahal rahasianya itu yang sejak awal sampai akhir itu yang disebut-sebut oleh kiai tadi. Ialah zikir. Kekalahan kita semua itu sebetulnya ya di pikirnya kiai itu. Makanya yai sejak awal itu, sejak saya bolak-balik ke sini itu, yang diajak itu adalah zikir. Zikir itu loh yang kita ini kalah sebetulnya itu. Apalagi lalu kemudian, makanya lalu kiai juga ngajak ini, karena itu ayat ini penting sekali itu. Ini kan ulul albab itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini yang yai sudah ngamalkan. Yang kita ini baru ngamalnya lek dielingno kan itu. Yai sudah ada yang ngeling lagi. Tadi disebut siapa yang ngelingkan? Ya Gusti Allah. Gusti Allah, Rasulullah. Rasulullah selalu kepada hati ini yang membawa agama ini sebetulnya itu. Menungso itu posisinya itu hanya 3 loh. Posisi ini menungso itu hanya 3. Kalau ndak duduk begini, berdiri. Kalau ndak berdiri, ndak duduk, berbaring. Coba, liane berdiri, duduk, berbaring apa mana coba? Apa ada itu? Ndak ada. Kita semua itu pada duduk. Kalau ndak duduk, nanti sebentar lagi kita ini berdiri. Kalau ndak duduk dan ndak berdiri, kita ini berbaring. Lianine wis ora ana kuwi ya. Itu disuruh ingat Allah, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kowe kuwi kudu eling Gusti Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring. Artinya apa lalu? Ya setiap waktu. Setiap waktu kita ini disuruh untuk ingat Gusti Allah. Jadi ini memang saya kalau ngerasa nih surat ini ya, kok pintere banget gitu loh, ngerumus nih kalimat gitu loh. Umpama ayat ini dikatakan misalnya kowe kudu eling Gusti Allah kapan baik gitu kan mungkin enggak. Kesel kan itu kapan baik. Tapi dibuat strategi ketika kowe ngadeg, ketika kowe lungguh, ketika kowe berbaring. Oh, lek ngono ringan kan itu. Jawaban kita kan ringan. Hanya ketika kita berdiri, ketika duduk, kita berbaring. Ternyata posisi kita ini ya hanya 3 itu. Jadi zikir ingat Allah itu sepanjang waktu gitu loh.
Kalau kita itu zikir sepanjang waktu seperti yang dilakukan oleh kiai yang lulus, sudah lulus, nyai sudah lulus, sing liya-liyan itu melu gitu. Yang lain-lain tuh ikut. Karena apa? Karena kalau ayai tadi ngomong setrum-setrum tadi, orang itu kalau sudah bisa selalu nyambung yang Allah dan Rasul, maka nyetrum terus. Lah kita ini yang lain-lain itu keh lali ini gitu lah ya. Oke ndak nyetrumnya. Karena itu lalu ya beda gitu kan. Karena ini menurut yang saya rasakan, bedanya kiai nyai dan kita semua ini adalah soal yang paling penting adalah zikir itu. Sopo sing kuat? Wong kiai itu jam 2 bengi, jam 1 bengi itu wis pesan WA ke saya. WA ya. Saya ya jawabnya sesuk jam 8 atau jam 9 itu ya, tapi ya tak jawab. Masa aku jam 1, jam 3, jam 2 jawab WA. Itu yai sering kali kirim WA. Disinilah kekalahan saya itu di situ sebetulnya. Kekalahan kita semua itu di situ. Sebab kalau kita ini sudah nyambung Allah dan Rasul, itu tadi seterumnya itu sudah. Karena itu di surat Jumat itu kan dikatakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Allah itu mengutus, membangkitkan hambanya dari orang yang umi gitu kan, yang umi, yang tidak bisa nulis dan moco itu kan, kalau orang menerjemahkan begitu. Tugasnya apa itu? Yatlu alaihim ayatihi, ngajari kita semua. Jadi sebetulnya kalau kita sudah sambung Rasulullah, kita lalu dihidupkan, hati ini dihidupkan sebetulnya. Karena itu Yai Fatori tidak usah kebingungan sebetulnya itu. Nanti kalau tidak diajari gimana anak-anak itu? Anak-anak itu bisa pinter dewe loh. Kalau dia itu sudah sambung. Coba, Gusti Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Wong-wong sing ora sekolah itu ya bisa jadi presiden tuh Pak. Pak Jokowi kan ya sekolah, malah sampai sekarang dikatakan ijazahnya palsu kan itu ya. Tapi nyatanya ya iso. Sing ra palsu-palsu malah ra iso. Ra dadi presiden. Sing salah dhewe kok lalu dicari-cari itu kan. Karena apa? Karena Rasulullah itu menghendaki memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan siapa saja yang tidak Allah, Rasul bisa tidak memberi kepada orang yang tidak dikehendaki. Karena itu maka cara nyambungnya ini adalah zikir itu sebetulnya. Zikir itu yang kita beda sama yai sama nyai itu sebetulnya adalah zikirnya. Nah pertanyaannya kapan kita ini kuat kan itu? Ya kita berusaha selalu ngerungokne yai ini kan itu. Ya untungnya yai ini tidak bosan ya Pak. Coba umpama yai bosan, siapa yang ngajak zikir kita ini? Ya lali kabeh yai. Lali kabeh kan itu kita itu untung gitu kan, ada kiai itu kita ini untung banget gitu loh sebetulnya di situ. Nanti kalau kita ini sudah setereknya, lalu kemudian dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi itu kan. Itulah kalau di sekolahan MTS itu aliyah itu diajari IPA, IPS, humaniora gitu kan.
itu sebetulnya adalah wayatafakaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tatkala kita itu belajar tentang bagaimana fisik ya, lalu jadi ilmu fisika, lalu bicara ilmu kimia, biologi, itu kan ilmu alam. Bicara tentang perilaku menungso, bicara tentang bahasa sastra. Ini tadi kan ada yang bisa bahasa Inggris bagus sekali. Ini bahasa Inggrisnya bagus ya, bagus, tidak kalah gitu karo di Amerika. Coba pesantren salaf kok ada yang dari Amerika, coba. Ini luar biasa. Makanya kita ini kan ada yang lulus jadi tentara, jadi sekolah di kedokteran, itu kan apalagi ini kan baru Yai, baru meluluskan 2-3 kali, orang sudah pada gumun. Orang kan sudah pada gumun Pak Patari, dengan karya-karya sampean itu orang sudah pada gumun, nanti lebih gumun lagi nanti. Nah, subhanaka faqina robbana ma khalaqta hadza batila, robbana ma khalaqta hadza batila. Kita ini seringkali ini, bahwa yang kau ciptakan itulah ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Apa sekarang ini belum semua ini sudah ada manfaatnya? Belum. Coba kita lihat ini, tanaman sukun ini. Ini godong-godong sukun itu mengandung apa? Kan masih sia-sia ya. Ini pasti ini ada manfaatnya. Itu daun bambu, ada daun jati, macam-macam. Itu yang kelihatan. Belum lagi yang tidak kelihatan itu, yang banyak sekali. Itu adalah semua itu tidak ada yang sia-sia. Hanya kita ini belum mengolah, belum riset. Nanti kalau kita olah, siapa tahu nanti dengan ilmu fisika kita, ilmu biologi kita, sukun ini mengandung zat yang wong sang alam dunya urung roh. Nanti sing roh dhisik itu kan, itu adalah para anak-anak yang sekolah di sanawiyah di alias ini lewat riset. Makanya dikatakan robbana ma khalaqta hadza batila. Diteruskan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang barat sing ilmu tinggi sekali itu tidak ngerti bahwa kalau keterlaluan dan dibatasi malah bahaya. Coba ilmuwan-ilmuwan orang barat itu setelah riset, setelah lakukan penelitian, ilmu ini digawe buat senjata yang bisa memusnahkan, itu kan? Sekarang ini ada Israel, Palestina, dulu ada Ukraina, Rusia. Setelah bahwa apa yang ada di lingkungan ini diteliti, lalu dibuat teknologi. Teknologi bukan untuk manfaat, tapi untuk memusnahkan manusia ini. Ini makanya saya senang sekali saya dikirimi oleh Yai. Jadi kalau sama Yai ngirim ke saya tuh Yai ngirim gue tak posting yang profesor-profesor itu kan, yang Yai satu-satu dadane didemok itu ya, didemok dadane kan didemok itu dipoto ya Yai. Iya, itu tak kirim yang Indonesia ini grup saya di Malaysia, di Singapura, macam-macam itu orang pada ngomong. Ya ini loh, mendidik itu ya begini nih gitu ya. Padahal profesor-profesor ya. Orang ngerti, mereka itu tidak ngerti gitu loh. Malah sing ngerti itu singa putih. Umpama aku masih jadi rektor itu ya tak kayak gelar profesor itu. Karena apa? Karena pengetahuan itu melampaui profesor ya. Iya, pengetahuannya kiai itu dalam hal mendidik itu sudah melebihi profesor. Apa no profesor sing gelem kayak gini nih? Ya ra ono. Akhirnya diajari makin
tinggi makin nakal. Kan sering kali saya omongkan di sini Yai. Anak TK sama SD, anak SD itu nakal mana, gitu kan? Lang disindir. Profesor tak tanya itu. Coba profesor, sampean kan ngaku iso didik menungso, gitu kan? Katanya profesor itu kan iso didik menungso. Apa sampean didik itu berhasil, gitu kan? Kalau mau jawab nggak berhasil kan malu ya. Ya berhasil kan gitu. Tapi lalu saya tanya, kalau berhasil ya, mestinya yang paling akhlaki bagus itu kan yang paling profesor itu ya, yang S3 itu. Tapi ternyata kok enggak. Saya tanya, anak TK sama anak SD itu jujur mana? Katanya jujur TK. Dibanding SD, dibanding SMP dengan SD, jujur mana? Jujur SD. Anak SMP dengan SMA itu nakal mana? Nakal SMA. SMA dengan S1, katanya nakal S1. Dibanding S2, nakal S2. Makin tinggi kok makin nakal itu loh. Kan aneh, dididik makin tinggi kok makin nakal. Itu kenapa? Ya karena dzikirnya itu tidak ada di situ itu. Dzikirnya itu tidak ada. Makanya saya katakan kalau dulu waktu ujian, Pak Tori kan tahu dulu kan, waktu ada ujian nasional itu, anak SD, SMP, SMA itu kan dijogo. Coba, dijogo, si jogo itu loro telu kan. Bangkune didodoni ya, didodoni. Buku-buku apa namanya enggak boleh dibawa masuk, itu enggak boleh buku-buku itu. Kepala sekolah aja enggak dipercaya gak soal ya. Waktu ujian nasional apa dipercaya kepala sekolah? Enggak dipercaya. Itu soal-soal kuwi kudu titipin ning kantor polisi. Kalau anak-anak waktu ujian itu kepingin kebelet, kepingin buang air ya, itu diterni ya. Diterni. Pengawasnya kudu ngeterni yang kamar mandi itu loh. Kok jangan-jangan itu nggak mau soal kudu soal, coba kayak begitu itu. Nah, kenapa kok begitu ketat itu? Agar tidak nyontek. Perkara ini hanya nyontek aja, agar tidak nyontek. Tapi apakah kalau S2, S3 itu tidak nyontek? Ya enggak. Tapi copy paste, lebih parah itu. Lebih parah itu. Copy paste ini ngambil itu ya. Jadi kalau anak SD, SMP, SMA itu ngambil saurupnya tidak boleh. Tapi S2, S3 itu ngambil bab masukkan situ. Kenapa begitu itu? Ya karena tidak ada dzikir ini ya. Tidak ada dzikir ini sebetulnya itu. Nah ini loh sebetulnya. Makanya saya senang di pondok, di pesantren, apalagi diasuh oleh kiai. Lalu semua itu kan kemarin tak lihat ada video yang dari Pakistan kan ke sini ya. Kemarin itu ada orang Libya ya, mau ke sini, saya kan apa namanya WA sama Yai, kapan Yai tak bawa sini. Itu orang dekatnya Gaddafi ya, Muammar Gaddafi dari Libya itu kan di Malang sini. Lalu ngomong-ngomong sama saya, dia dengar-dengar, ya nanti tak ajak, tak bilang. Saya ajak ke sini. Kemarin mau saya ajak ke sini, dia masih di Blitar ya. Jadi nanti Yai kalau Yai pergi kemana-mana, itu Singgumun itu bukan hanya orang Pesuruan, orang Jawa Timur itu kan. Orang Libya, orang kemarin kan sudah Gumun Yai. Gumun, orang Pakistan itu Gumun itu kan. Oh Gumun. Nanti orang Libya barang itu juga Gumun gitu kan. Apa mereka itu tidak ngerti surat apa? Surat ini Ali Imran 191 itu pada ngerti dia itu. Hanya orang kuat ngelakoni gitu ya. Ya pada kita ini kan yang ngerti toh. Hanya bedane Yai iso nglakoni, kita belum kan gitu Yai. Itu belum, makanya Yai itu untung ndak bosan-bosan untuk ngajak kita semua ini, ndak ngajak kita semua ini. Ini ngajak ayo dzikir, ayo dzikir, ayo dzikir. Orang nanti kalau sudah dzikir, hati ini sudah sambung. Beliau tadi ngendikan
wis apa itu namanya tadi, stereknya itu loh, ngecas itu loh, sambungnya itu loh, itu sudah kuat. Kita ini yang lain-lain itu gampang sebetulnya, yang lain gampang. Mau menuso itu sebetulnya sudah ada di dalam dadanya, itu sudah kuat kan. Ilmu itu kan dua, ilmu indallah, lalu ilmu fis sudur kan gitu, yang ada di dalam dada, dan ilmu yang di sisi Allah. Ilmu yang di sisi Allah itu adalah Muhammad Rasulullah itu loh, sebetulnya itu. Sebetulnya adalah itu. Karena itu lalu ini pengalaman Yai, pengalaman. Gimana toh kok zikir itu uang ini, oh ya ini gimana toh sebetulnya itu. Itu kuncinya itu seperti apa itu sebetulnya. Kalau saya ini Yai, saya memaknai di surat Al-Baqarah ayat 144 kalau tidak salah. 144 atau 145 tidak salah. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama, itu kan. Falan walyannaka qiblatan tardoha. Lalu apa? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Saya itu yang saya pegangi. Dikatakan di sini, aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Nah, kan menengadahkan wajhkot narota qoluba wajhaka fis sama. Falan walyanaka kiblatan tardoha. Hendaknya engkau palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai, ke kiblat yang kamu sukai. Lah kiblat yang kamu sukai itu mana? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Ingat Masjidil Haram, merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ini kan rumah Masjidil Haram itu sebetulnya rumah ruhani sebetulnya di situ kan. Makanya di surat Shad ayat 46 47, surat Shad ayat 46 47. Itu kan dikatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikrat dar. Aku menjadikan kamu itu supaya hatimu damai, hatimu dan apa? Sejuk. Caranya gimana? Dzikrat dar. Ingat rumah. Dikatakan di sana wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah, tadi Yai zikir istilahnya, ingat rumah ke saya, maka akan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi ibu-ibu, para santri, bapak-bapak itu sebetulnya di sini ini kalau dihargai itu enggak bisa dihitung loh Yai. Kalau yang lain-lain sekolah-sekolahan itu paling-paling gen cepet nyambut gawe kan itu Yai. Lebih nyambut gawe gen duitnya akeh kan itu. Lek duitnya akeh gen iso kemana-mana kan itu Yai. Ya padahal itu nanti kalau Pontos sudah kaya dalam waktu yang tidak terlalu lama kan tinggal mati Yai. Padahal kan dikatakan ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin kan itu. Yai kan tidak ngajak yang hanya untuk ukuran-ukuran ngalam donya. Ngalam donya itu kan sebentar Yai. Makanya ya tadi ngatakan le aku seurip tak kaplok kan. Berarti ketika itu Yai kan sadar nanti kan tak urip Yai kan. Tak kaplok. Kenapa Yai ngatakan le aku urip? Karena Yai sadar bahwa ini sementara. Karena itu Yai ngajarkan yang sementara itu ya diajarkan, tapi ya pokoknya diajarkan tapi walatan saya jangan sampai lupa nasib baka dunia ini. Tapi yang dipentingkan itu adalah sampai di akhirat kan begitu Yai. Yang ketemu Allah nanti kan di akhirat nanti. Nah ini loh menurut hemat saya satu hal yang di sini ada lalu kemudian yang di mana-mana tidak ada. Bahkan kalau di sekolahan ya tidak tahu kalau di Pandaan apa seperti di Malang. Dulu itu waktu masih ada ujian nasional itu ya SD, SMP, SMA kalau sudah diumumkan lulus ya
lulus gitu. Itu lalu kan pada itu pawai gitu loh. Pawai kaya pitik ditokne ning kurungan. Kan begitu dulu. Apa ada anak santri yang kayak gini? Kan tidak ada ya. Kalau di sini ini makin lama anak kan makin senang. Coba Pak Yai Soleh itu kan sudah lulus lama ya. Kan makin lama makin kerasa gitu kan. Coba sampai dadek nih guru SMA kan. Males kan gitu kan. Males itu. Males. Jadi kalau di pesantren itu makin lama makin senang, makin tentram karena yang dituju itu adalah hati. Apa yang ada di dalam hati, yang itu adalah ruhani. Yang makanan ruhani itu adalah ingat Allah, kan begitu ya? Makanan ruhani. Yang lain-lain itu ruhani nih ditok nih. Kenapa ditok nih? Karena sekolah-sekolah pada umumnya itu jangankan ngajar ya, paham tentang manusia itu enggak. Saya itu kapan itu kan diajak dialog ya, dengan para pendeta-pendeta itu loh ya, di Bondowoso. Diajak pendeta. Pendeta ini 36, mulai dari Aceh Sikil sampai Surabaya Malang. Yang muslim itu hanya saya sendiri ya. Dikatakan agama Islam itu kok makin lama pemeluknya makin banyak. Padahal agama Islam itu katanya tidak jelas katanya. Pendeta-pendeta itu ngomong tidak jelas. Ya saya mau marah gimana? Mau saya sendirian. Akhirnya saya bilang sing ndak jelas iki sakjane sapa? Jangan-jangan pendeta itu sampean iki ya ndak jelas, tak bilang itu kan. Pendeta sendiri yang ndak jelas. Agar berarti tak tanya, itu ada pendeta itu namanya Ratna ya. Ini, apakah yang saya di depan saya itu Ibu Ratna, tak bilang itu kan. Ibu Pak Broto, lalu Julius, katanya ya. Tapi bareng tanya, itu tangan nih sopo? Ya tanganku, tangan saya. Kaki siapa? Ya kaki saya. Itu mata telinga rambutnya siapa? Ya mata telinga rambut saya. Lalu saya tanya, tadi kan tangan saya, bukan saya tangan, tapi tangan saya. Bukan saya kaki, tapi kaki saya. Lah saya yang punya tangan, yang punya kaki, yang punya mata, yang telinga itu mana? Bingung dia. Coba mana ya? Tadi kan tangan saya. Yang punya tangan itu mana? Tubuh saya. Yang punya tubuh itu mana? Tidak ada yang bisa jawab. Lalu si Ratna, pendeta Ratna itu langsung gini, megang dadanya ya. Nah itulah benar, tak bilang itu. Ini yang ada di dalam dada ini. Kalau Islam itu jelas. Saya itu roh yang ada di dalam dada ini. Tak bilang. Karena itu kalau nanti kita tidur matanya kan masih ada, telinganya masih ada, semua masih ada. Kok lalu telinganya nggak bisa dengar? Kenapa? Bingung lagi ya. Tak beritahu, kalau di Quran diomongi bahwa Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manam ya, bahwa Allah menggenggam roh orang yang tidur. Jadi ketika orang itu tidur, rohnya itu digenggam oleh Allah. Baru besok pagi kalau dikembalikan, iso dengar lagi, iso lihat lagi. Nah, baru digenggam saja, enggak, gunanya enggak ada. Apalagi nanti kalau roh sudah pergi, tak bilang. Saya tanya, penjelasan saya ini jelas enggak Pak Pendeta, Bu Pendeta? Jelas Pak. Ada yang dibantah? Enggak ada. Itu tak beritahu. Wong tentang diri sampean sendiri saja kok enggak tahu, apalagi tentang Gusti Allah, tak bilang gitu. Kalau Islam itu jelas, tak bilang itu Yai. Nah, yang diajarkan oleh Yai di sini ini adalah tentang bagaimana merawat diri. Diri yang sebenar-benar diri itu malah rohani itu sebetulnya. Di sekolah-sekolah manapun sampai kampus-kampus itu tidak ngerti. Yang namanya roh itu tidak ngerti. Yang harus zikir itu tidak ngerti. Sing dididik kalau di sekolah banyak itu adalah otaknya. Otaknya yang dididik. Nah kalau kiai yang dididik bukan otaknya, kan bukan kiai. Yang dididik yang punya otak itu loh.
Tapi ini yang sederhana kayak ini jangan dikira semua orang ngerti, tidak ngerti sebetulnya. Jadi yang dididik di pesantren ini adalah intinya menungso ini, inti yang paling inti. Nah, ini sudah maghrib ya. Kita maghriban dulu, nanti kalau diteruskan, kita diteruskan. Tapi karena sudah adzan, maka berhenti dulu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa yang diajarkan oleh Yai inilah sebetulnya inti menungso ini lewat zikir, lewat berpikir. Makanya zikir, berpikir, dan beramal soleh, kan begitu Yai. Beramal soleh kudu eneng batese, lendak nanti akan merusak. Karena itulah kita mesti bersyukur pada Allah kalau ada orang yang selalu mengingatkan kita, Yai sama Nyai yang tidak pernah lelah gitu kan. Kita terus umpama Yai itu untung tidak ngiling kita, lalu kita ini yang ngiling ini siapa gitu. Lalu kenapa Yai sama Nyai seperti itu? Mana yang membedakan? Yang membedakan itu adalah sambungnya tadi. Di pokok yang pertama malah Yai, yang zikirnya itu loh sebetulnya itu. Kalau kita bisa kuat insya Allah nanti akan sambung menyambung di dalam membina umat ini. Saya kira untuk sementara mekaten, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adzan masjid baca. Santri-santri balik mulai masjid. Jenengan ngatur kursi balik. Nggih, latih. Orangnya di sini aja. Nggih, dengar iki. Oh, saya kait zagur apa nih? Keamanan juga kan kursi Bang Rob. Salah. Ibu-ibu langsung pakai ruku. Cari kursi kanggo Mbah Prof.